Anda kembali di Breaking News bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 mengajak semua pihak untuk menciptakan kedamaian dalam perhelatan Pilkada Jakarta. Berikut keterangan lengkap dari Ridwan Kamil. Global adalah keseimbangan antara visi yang futuristik masa depan dengan mempreservasi masa lalu. Alhamdulillah Jakarta punya kelebihan itu ya. Dari zaman Kalapa, Sunda Kalapa, Batavia, Jakarta, salah satunya adalah warisan kota tua ini. Kota tua ini belum maksimal dalam pandangan kami dari sisi pergerakan ekonomi, aktivitas, dan destinasi pariwisatanya. Tadi saya ngobrol dengan para pemandu pariwisata, ternyata ada asosiasinya, masih belum ramai lah kira-kira begitu. Dan masih banyak kendala-kendala yang sifatnya sosial ya. Pedagang kaki lima mungkin yang belum teratur, parkir mahal oleh orang-orang yang tidak semestinya, bangunan kosong yang dan lain sebagainya. Nah oleh karena itu gagasan dari Ridho itu adalah menyuntikkan populasi. Kalau populasinya banyak minimal 3 kali lipat, pasti kawasan ini hidup. Nah gimana cara menyuntikkan populasi 3 kali lipat? Adalah pakai teori memasukkan institusi pendidikan, ya. Seperti Karawaci ada UPH jadi rame kan, atau kawasan-kawasan ada BINUS jadi rame. Nah ini juga sama kita cari. Hanya universitasnya kita pilih yang ada hubungan dengan ekonomi kreatif sebagai salah satu strategi kota global. Mungkin kampus musik, kampus film, kampus kuliner, kampus digital, ya. Tapi kalau hanya kampus tanpa hunian, kan teorinya berulang, terjadi kemacetan orang datang ke sini. Maka kita telaah, ada beberapa lahan kosong, bisa dibuat hunian, sehingga orang tinggalnya di sini, ngampusnya di sini, ngafenya di sini, bikin aktivitas kreatif di tengah jalan sini, di alun-alun dan lain sebagainya. Nanti kita bicarakan, karena sebagian besar asetnya milik BUMN, tentu siapapun pemilik silakan saja, tapi visi misi kotanya harus satu frekuensi. Harapannya itu, sehingga harapannya dalam 5 tahun harusnya kawasan ini hidup seperti kota-kota Eropa, lebih nyaman, pohonnya kita banyakin juga untuk ngurangin polusi dan keteduhan. Insya Allah menjadi tempat yang teristimewa dalam pembangunan. Pemirsa, saat ini kita akan melihat suasana terkini di kawasan Kota Tua, di mana di sana akan segera diselenggarakan deklarasi kampanye damai Pilkada Jakarta yang akan diikuti oleh ketiga pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta yang akan berkontestasi di Pilkada Jakarta 2024. Saat ini tadi sudah kita saksikan sebelumnya bahwa pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono sudah berada di kawasan Kota Tua. Begitu pula dengan pasangan nomor urut 2 yaitu Dharma Pongrekun dan juga Kun Wardana sudah berada di kawasan Kota Tua. Sementara di sebelah kanan layar kaca Anda bisa terlihat suasana terkini di sana, bagaimana ramainya para simpatisan maupun juga pendukung ketiga pasangan calon yang sudah mulai berdatangan, sudah cukup ramai juga di sana kondisinya. Kemudian juga untuk pengamanan, personel gabungan sudah dikerahkan, baik dari TNI, Polri maupun juga dari Satpol PP yang sudah berjaga di tiap-tiap titik untuk mengamankan jalannya kegiatan deklarasi kampanye damai Pilkada Jakarta yang digelar di kawasan Kota Tua. Sementara itu di sebelah kiri layar kaca Anda, tepatnya di lokasi deklarasi damai yang berada tepat di depan Museum Fathahillah atau di halaman Museum Fathahillah, nampak memang persiapan terus dilakukan oleh penyelenggara. Memang belum terlalu ramai atau kursi-kursi yang disediakan ini belum terisi penuh. Namun berdasarkan informasi memang deklarasi kampanye damai Pilkada Jakarta ini akan segera dimulai pada sore hari ini. Sebelumnya memang deklarasi kampanye damai Pilkada Jakarta ini rencananya digelar pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, namun mundur
dan kami belum mendapatkan informasi tepatnya pukul berapa akan dimulai deklarasi damai Pilkada Jakarta ini. Dan diketahui pemirsa, deklarasi kampanye damai Pilkada Jakarta akan diikuti oleh ketiga pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta yang akan berkontestasi di Pilkada Jakarta 2024, yaitu pertama untuk pasangan nomor urut 1 ada Ridwan Kamil Suswono yang diusung oleh Kim Plus, kemudian pasangan Dharma Pongrekun dan Kunwardana yang merupakan calon independen, kemudian pasangan nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno yang diusung oleh PDIP. Baik pemirsa, kita akan langsung menyapa Irfan Hardiansyah yang saat ini berada di kawasan Kota Tua. Irfan, bagaimana suasana terkini? Maksud kami Indra pemirsa. Selamat sore Indra. Bagaimana suasana terkini di kawasan Kota Tua? Apakah agenda kegiatan deklarasi kampanye damai Pilkada Jakarta ini akan segera dimulai? Ya, Diandra dan juga pemirsa, dapat kami informasikan di Kota Tua ini yang bertajuk Deklarasi Damai Pilkada DKI Jakarta pada hari ini masih terpantau kondusif, yang mana belum ada keramaian yang cukup signifikan. Namun Anda bisa saksikan di pintu masuk ini, Diandra dan juga pemirsa, bahwasanya ratusan masyarakat pendukung dari berbagai macam paslon ini sudah tiba di Kota Tua ini untuk meramaikan para paslon dari ketiga calon gubernur dan juga wakil gubernur Jakarta 2024-2029. Yang mana diketahui bahwasanya KPU telah resmi mengambil urut ataupun mengesahkan ketiga para calon paslon, yang mana nomor urut 1 ini ada Ridwan Kamil dan Suswono, dan nomor urut 2 ini ada Dharma Kun dan juga Kunwardana, serta nomor urut 3 ini ada Rano Karno dan juga Pramono Anung. Dan Anda bisa saksikan situasi di pintu masuk menuju acara, Diandra dan juga pemirsa. Di sini di depan ini ada berbagai panitia yang jadi para pengusung maupun juga masyarakat pendukung ini harus melewati pintu-pintu yang telah disiapkan. Ini harus daftar dulu di panitia dan akan mendapatkan salah satu kartu, begitu akses masuk untuk memasuki area Kota Tua Jakarta. Dan Anda bisa lihat antusias masyarakat ini sudah mengantri di depan pintu akses menuju panggung utama pada acara hari ini. Namun acara ini belum dimulai, Diandra dan juga pemirsa. Anda bisa saksikan kepadatan, keramaian sudah terlihat di pintu gerbang masuk, dan sini Anda bisa saksikan juga pengamanan dari pihak Kota Tua ini sangat diperlukan karena tidak bisa sembarangan bisa masuk dalam agenda utama pada Pilkada Deklarasi Damai Pilkada DKI Jakarta hari ini. Anda bisa saksikan para pendukung ini sudah mengantri, dan Anda bisa saksikan pengamanan juga tersedia di sini, harus membuktikan kartu akses masuk ini, karena ketika masyarakat ataupun para kader pendukung ini masuk ke lokasi utama ini harus menunjukkan akses masuk begitu. Baik. Anda bisa lihat semua sudah siap semuanya, tinggal nunggu rundown acara diberlangsung begitu. Tapi diketahui Pramono Anung, maksud kami di Dharma Kunwardana ini sudah tiba pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Sementara juga Ridwan Kamil juga sudah berada di Kota Tua ini, Diandra. Anda bisa saksikan semua sudah persiapan sudah 100% begitu, tinggal menuju acara puncaknya begitu pada hari ini. Sekian, Diandra. Baik, Indra, kalau kita lihat di sini sudah cukup banyak simpatisan atau para pendukung yang datang. Kemudian antusiasme mereka seperti apa di sana, Indra? Iya boleh.
Ya, Diandra, perlu ketahui bahwasanya ini sangat ramai sekali ya. Untuk masing-masing para pendukung paslon ini sudah memadati area Kota Tua ini sejak siang tadi, pukul 12 waktu Indonesia Barat tadi. Yang mana ini antusiasme masyarakat ini untuk mendukung para masing-masing paslon ini sangat terlihat dari pakaiannya begitu. Dan mencerminkan para pendukung mereka, yang mana ada Ridwan Kamil dan juga Darmakun dan juga Rano Karno dan juga oke. Nah, kalau kita akan cari Diandra salah satu pendukung dari masing-masing paslon, yang mana apa saja sih kesiapan mereka menyambut para calon gubernur dan wakil gubernur idaman Kota Jakarta. Ya, kita sudah bersama nih salah satu pendukung dari Mas Pram dan juga Rano Karno. Ya, sore Kak. Sore. Kak, boleh tahu namanya siapa nih Kak? Aku Rahma. Oke, Kak siapa Kak? Rahma. Oke, Kak Rahma. Ini mendukung siapa nih Kak dalam acara hari ini, mendukung siapa nih Kak? Rano Karno. Oke, mungkin kenapa sih Kak Rano Karno dan Pram ini menurut Kakak seperti apa nih untuk pantas untuk di Jakarta seperti apa Kak? Jangan sama aku deh Kak. Teman aku aja. Oke. Jadi mereka emang berbondong-bondong bersama teman-temannya begitu, Diandra, untuk meramaikan suasana di deklarasi damai Pilkada Jakarta 2024 ini. Oke, kita akan coba tanya lagi salah satu pendukung dari salah satu paslon, yang mana kami melihat saat ini udah ada pendukung dari pasangan Pramono Anung dan juga Rano Karno. Nah, pakai dulu ya ini ya. Halo, selamat sore Kak. Udah dapat ID Halo masuk. Kak. Kak, nih Kak dari siapa Kak? Namanya Kak? Aduh kakak bentar dulu ya. Ya, Diandra, emang rata-rata emang di sini malu-malu begitu ya. Dari kita akan cari yang lain. Persiapan apa saja sih yang disiapkan untuk mendukung salah satu paslon bakal calon, maksud kami calon gubernur dan juga wakil gubernur Jakarta. Halo Kak, selamat sore Kak. Kak, boleh bisa bicara sebentar Kak terkait persiapan apa saja nih Kak? Kak, ini sama siapa aja nih Kak di sini Kak? Ini yang ini nih Mas, mau bicara. Oke. Maaf Diandra, emang rata-rata emang malu-malu para pendukung paslon ini. Kita akan coba cari yang lain ya. Baik, Indra, kalau kita lihat memang di sana antusiasme para pendukung ini sangat tinggi sekali begitu. Mereka ramai-ramai datang bersama teman-teman maupun juga para pendukung lainnya. Kemudian untuk pengamanan sendiri di sana seperti apa? Ya, Diandra, untuk kalau perlu ketahui bahwasanya untuk memasuki acara inti ataupun di acara puncak di acara deklarasi damai 2024 ini, masyarakat atau pendukung paslon ini harus melewati pagar yang mana di sini ada tersedia pengamanan yang cukup ketat karena masyarakat ini tidak bisa masuk kalau tidak mempunyai akses masuk begitu. Dan mereka harus mendaftarkan diri di panitia untuk mencantumkan nama pendukung siapa, seperti itu baru mereka mendapatkan kartu akses masuk. Anda bisa saksikan. Dan kami mohon berkenan kepada Bapak Pengamanan sangat cukup ketat. untuk segera menempati tempat duduk yang telah kami tentukan. Anda bisa lihat di sini ada keamanan untuk memastikan masyarakat ini tidak, maksud kami masyarakat harus memiliki akses masuk. Karena ketika mereka tidak memiliki, mereka tidak akan bisa masuk. Anda bisa lihat, saksikan bahwa masyarakat sudah bisa melewati karena kan memang syarat ini sudah lengkap begitu, Diandra. Kemudian untuk rekayasa lalu lintas di sana seperti apa? Apakah ada penutupan jalan dengan adanya kampanye ini? Oke, Diandra, pantauan kami di lapangan sejauh ini jalur lalu lintas masih terpantau sangat kondusif. Belum adanya aktivitas penutupan karena masih pada seperti semula, masih
tidak mengganggu masyarakat menjalani aktivitas seperti biasanya, Diandra. Jadi masyarakat di sini juga bisa menikmati, tidak mengurangi ataupun hambatan atas terjadinya agenda deklarasi damai Pilkada DKI Jakarta 2024 ini. Mereka sangat antusias dengan adanya ini karena menyambut atau menyongsong mencari calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang terbaik menurut versi mereka masing-masing. Nah, kita akan mencari salah satu pendukung nih. Kita sudah ada salah satu pendukung dari Mas Pram dan juga bersama-sama kita hadir kawan-kawan media yang luar biasa memberikan support pada kegiatan kita, dan ini menjadi bagian yang sangat penting untuk menyampaikan pesan kepada seluruh warga dunia bahwa di Jawa Timur proses kampanye Pilkada serentak diawali dengan kampanye damai. Ini menjadi penting. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa persatuan, persaudaraan, kesatuan adalah nomor satu. Tapi kalau Khofifah Emil saya ingin pesan persatuan, kesatuan, persaudaraan adalah nomor satu. Tapi Khofifah Emil terima kasih. Masing-masing paslon memiliki platform. Masing-masing paslon memiliki visi, misi, dan program yang berbeda. Tapi ada referensi keagamaan kita adalah ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan adalah sebuah rahmat. Oleh karena itu penghormatan, penghargaan di antara yang satu dengan yang lain adalah kewajiban kita untuk menjaga bersama. Kebersamaan itulah yang di dalam menata dan merawat seluruh sukses pembangunan di Jawa Timur. Kami ingin menyampaikan baju yang saya pakai dan baju yang dipakai oleh Pak Emil Alistianto Dardak adalah baju Mojopahitan. Mojopahit telah memberikan referensi kepada Indonesia bahwa Nusantara, Nusa artinya pulau, antara adalah di luar, yang waktu itu pada Sumpah Palapa Mahapatih Gajah Mada, sampai kemudian beliau harus berpuasa, sampai kemudian pulau-pulau itu dapat dipersatukan. Dan itulah bumi Jawa Timur, bumi. Maka kami ingin menyampaikan kepada panjenengan semua, kenapa kami memilih busana Mojopahitan, karena kami ingin menyampaikan pesan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua lahir batin. Tidak hanya diucapkan, tapi juga dilaksanakan. Oleh karena semua, untuk bisa menjaga kesantunan di dalam berpolitik, tidak cukup hanya berdemokrasi, tapi demokrasi harus diikuti oleh kesantunan. Demokrasi harus diikuti oleh etika politik. Oleh karena itu, berapa banyak pesan yang tadi sudah disampaikan, hindari kemungkinan ucapan-ucapan yang tidak senonoh, yang mengganggu sensitivitas atau hoax dan seterusnya. Ujaran kebencian hindarkan. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua, keberhasilan kita di dalam membangun Jawa Timur adalah karena kerja bersama. Ada Superman, tidak ada Superwoman. Yang ada adalah super team, super team. Kita semua adalah tim yang bersama-sama mengantarkan suksesnya pembangunan Jawa Timur. Saya ingin menyampaikan di awal pemerintahan kami, ada kemiskinan ekstrim 4,4% pada 2019. Berkat kerja bersama dan partisipasi masyarakat Jawa Timur yang luar biasa, maka per September 2024 kemiskinan ekstrim kita hampir nol. Tepatnya adalah 0,66%. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan ada referensi bagi kita semua. Tasarruful imam manutun bil maslahah. Maka siapapun yang memimpin harus membelanjakan harta APBD-nya untuk kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya.
Dan selanjutnya saya ingin menyampaikan kepada Pak Emil Alistianto Dardak, karena waktu kita tinggal 2 menit lagi, silakan. Punya sepanjang masa kampanye untuk berbagi cerita mengenai bagaimana 5 tahun terakhir bersama dengan beliau-beliau yang duduk di sana sebagai Forkopimda, kerja keras telah dilakukan. Tapi hari ini kampanye damai, seneng bareng, saya ingin bareng-bareng dong. Lirsa alir, lirsa alir, alir alir gong, lirsa alir, lirsa alir, alir alir gong. Ke Madura bawa ikan, ayo Bu Khofifah kita lanjutkan. Tuku mangga mana lagi, Khofifah Emil dilanjut lagi. Alir, lirsa alir, alir alir gong, lirsa alir, lirsa alir, alir alir gong. Matur nuwun para sedulur, selawase kita sedulur. Semua cinta Jawa Timur, pilih gubernurnya seneng bareng. Lirsa alir, lirsa alir, alir alir gong, lirsa alir, lirsa alir, alir alir gong. Terima kasih semuanya. Salam senang bareng untuk kampanye damai di Jawa Timur. Mudah-mudahan semua diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih KPU Provinsi Jawa Timur, semua warga Jawa Timur, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paslon nomor urut 2. Telah kita dengarkan bersama sambutan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 2 Jawa Timur, yakni Khofifah Indar Parawansa dan juga Emil Dardak yang merupakan calon petahana. Tadi Khofifah sempat menyinggung soal baju yang dikenakannya terkait yang dipakai untuk hari ini, yaitu baju Mojopahitan. Dan baju tersebut dipilih oleh Khofifah dan juga Emil untuk menyampaikan pesan Bhinneka Tunggal Ika, lahir batin, tidak hanya diucapkan saja tapi juga dilaksanakan. Dan pada pesan-pesannya yang tadi disampaikan, Khofifah juga menegaskan untuk menjaga kesantunan dalam berpolitik, lalu juga demokrasi harus diikuti dengan kesantunan dan juga etika politik. Khofifah juga menyampaikan terkait dengan hindarkan ujaran kebencian dan juga terkait dengan keberhasilan membangun Jawa Timur itu adalah kerja bersama tim. Dan saat ini kita saksikan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 1 Jakarta, yaitu pasangan Ridwan Kamil Suswono atau pasangan Rido sudah tiba di kawasan Kota Tua atau sedang sebentar lagi akan memasuki venue utama dari deklarasi kampanye damai Pilkada Jakarta yang diselenggarakan di halaman Kota Tua atau halaman pusat Kota Tua, tepatnya di depan Museum Fathahillah. Bisa dilihat di layar kaca Anda bagaimana antusiasme para pendukung, sambutan hangat dari para pendukung dan juga simpatisan yang mendukung pasangan Rido ini sebelum keduanya memasuki lokasi acara. Di sini nampak Ridwan Kamil dan Suswono mengenakan baju putih-putih dengan pin berlambangkan Monas yang juga melambangkan nomor 1.
Sini nampak pemirsa Ridwan Kamil dan Suswono memasuki area acara kampanye damai atau deklarasi kampanye damai Pilkada Jakarta 2024. Diketahui, deklarasi kampanye damai Pilkada Jakarta ini diikuti oleh ketiga pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta yang akan berkontestasi di Pilkada Jakarta 2024. Selamat datang kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Bapak Haji Ridwan Kamil dan juga Bapak Haji Suswono. Perkenaan kepada paslon nomor urut 2 untuk bisa menempati tempat duduk yang telah kami tentukan. Satu putaran. Dan paslon nomor urut 1 dan juga paslon nomor urut 3 menyambut pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur nomor urut 2 yang sedang melanjutkan hadiah. Selamat sore dan juga selamat datang kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 Bapak Komjen Polisi Purnawirawan Darta Polres Metro dan MHU dan Dr. Insiden Arjun Wardana Abioto MP. Berkenan kepada paslon nomor urut 2 untuk bisa menempati tempat duduk yang telah kami siapkan. Terima kasih para tim pendukung paslon, kami mohon harap tenang dan seluruh rekan-rekan dokumentasi, humas dan juga rekan-rekan media dicukupkan. Disilakan untuk berada di sisi kanan dan juga sisi kiri atau langsung menempati area media ataupun humas dokumentasi yang telah disiapkan. Kita akan segera memulai rangkaian kegiatan pada sore hari ini. Sekali lagi rekan-rekan media, rekan-rekan humas disilakan untuk bisa bergeser ke sisi kiri ataupun sisi kanan. Kita akan segera memulai untuk rangkaian deklarasi kampanye Pilkada Jakarta. Kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media dan juga humas dokumentasi. Silakan bisa bergeser ke sisi kanan ataupun sisi kiri dan bisa menempati area dokumentasi ataupun area umum yang telah kami siapkan. Untuk juga untuk rekan-rekan media dicukupkan untuk mengambil gambar. Kita akan mulai. Kita akan mengefisiensikan waktu deklarasi pada sore hari ini. Kami mengucapkan terima kasih rekan-rekan media. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Di sisi kanan dan juga sisi kiri kita akan segera memulai. Ada Pak Ibu, mohon izin bisa buat lewat lagi, nanti masih satu calon lagi Pak Bu. Mohon izin. Sekali lagi rekan-rekan media, kami ucapkan terima kasih. Untuk waktu pengambilan gambar telah selesai, kita akan segera memulai waktu. Kita akan mengefisiensikan waktu untuk sore ini. Terima kasih rekan-rekan semua.
mengucapkan selamat sore dan juga selamat datang kepada pimpinan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta, Ketua Anggota dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta. Berkenan kepada pimpinan Komisi Pemilihan Umum untuk bisa langsung menempati tempat duduk yang telah ditentukan. Kita akan segera memulai rangkaian acara Deklarasi Kampanye Damai Pilkada DKI Jakarta tahun 2024. Pada seluruh pimpinan, ketua, anggota, dan sekretaris disilakan untuk bisa langsung menempati tempat duduk yang telah disiapkan. Dan sekali lagi rekan-rekan media, rekan humas dan juga dokumentasi bisa clear area di depan baru dari utara ke dari utara. Kita akan segera memulai seluruh rangkaian acara Deklarasi Kampanye Damai Pilkada DKI Jakarta tahun 2024. Agak bergeser biar nggak nutupin. Nah. Boleh ngeliput, cuman agak bergeser aja. Monitor jaga pintu masuk. Untuk depan kiri minta tolong media dikondisikan, 1 orang aja. Saya udah di sebelah kanan, saya udah depan kanan, yang kiri kosong, Pak. Depan kanan. Mohon izin Pak. Biar nggak nutupin panggung Pak. Lagi. Oke, batasnya ini berarti ya. Diusir Bang, diusir. Prestasi di Pilkada. Ya pemirsa, deklarasi kampanye damai Pilkada Jakarta 2024 akan segera dimulai. Nampak ketiga pasangan calon sudah hadir di kawasan Kota Tua dan menempati tempat duduk yang sudah disediakan. Ketiganya datang dan didampingi partai pendukung dan juga para simpatisan. Sementara itu, untuk deklarasi kampanye damai Pilkada Jakarta sendiri ini digelar sebagai bentuk komitmen ketiga pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang akan melaksanakan kampanye dengan aman dan damai. Apabila kita ulas kembali pemirsa, sebelumnya KPU telah menetapkan 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang berkontestasi di Pilkada Jakarta 2024. Mundur menjadi pukul 16.00 waktu Indonesia Barat.
Pada kegiatan deklarasi kampanye damai Pilkada Jakarta ini, ketiga pasangan calon diperkenankan untuk membawa pendukung atau relawan dan juga simpatisan juga turut hadir di kegiatan deklarasi kampanye damai Pilkada Jakarta ini. Tidak hanya di dalam venue, pemirsa, tetapi juga di luar lokasi utama, banyak sekali masyarakat yang berantusias untuk melihat bagaimana gelaran deklarasi kampanye damai Pilkada Jakarta yang diikuti oleh ketiga pasangan calon gubernur Jakarta dan calon wakil gubernur Jakarta yang akan berkontestasi di Pilgub Jakarta 2024. Untuk rangkaian acara sendiri, pemirsa, saat ini masih ada gelaran budaya atau tari-tarian. Kemudian nanti akan ada sambutan dari Ketua KPU Jakarta Wahyudinata. Selanjutnya juga ketiga pasangan calon akan menandatangani surat deklarasi kampanye damai Pilkada Jakarta di panggung. Ketiga pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, yaitu pasangan Ridho atau Ridwan Kamil Suswono, kemudian pasangan Dharma Pangurkun Kunwardana, serta pasangan Pramono Anung Rano Karno sendiri, ini sudah ada di acara deklarasi, sudah menempati tempat duduk yang sudah disediakan. Kemudian di belakang mereka juga nampak banyak sekali pendukung masing-masing paslon dengan menggunakan atribut untuk mendukung tiap-tiap pasangan calon. Dan selamat datang yang terhormat Ketua, Anggota dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta. Makin deras ini kemarin. Kami mengucapkan selamat sore dan juga selamat datang pada pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur. Para pendukung atau para simpatisan, mereka menggunakan kaos atau atribut, mereka juga membawa seperti spanduk atau kertas bertuliskan masing-masing pasangan calon. Juga kami mengucapkan selamat sore dan juga selamat datang kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3, Bapak Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo MM dan Bapak Haji Rano Karno SIP Sibul. Selamat datang juga kepada seluruh pimpinan partai politik. Dan kami mengucapkan selamat datang kepada pimpinan Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta dan juga PPD Provinsi DKI Jakarta. Selamat datang jajaran Forkopimda DKI Jakarta. Tim pendukung pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur. Pemantau dan undangan hadirin lainnya serta rekan-rekan media yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang semuanya. Sekali lagi di sore hari ini mungkin ada sedikit yang tidak kita duga. Hari ini hujan turun, tapi mudah ini adalah hujan tanda penuh berkah. Tanda penuh berkah. Tentunya kita menyuruhkan semangat kita semua di sini untuk memajukan, kampanyekan Pilkada damai untuk DKI Jakarta yang lebih baik lagi. Tepuk tangan beliau Bapak Ibu. Ya, tentunya selain semangat para paslon beserta tim, tentunya tidak menyurutkan semangat kita semua di sini untuk memajukan, kampanyekan Pilkada damai untuk DKI Jakarta yang lebih baik lagi. Tepuk tangan meriah Bapak Ibu. Ya, tentunya selain semangat para paslon beserta tim pendukung, tentunya alam pun semangat
untuk bisa menyemarakan deklarasi kampanye damai Pilkada DKI Jakarta 2024 kita pada hari ini. Dan tentunya hari ini, Selasa 24 September tahun 2024, bertepat di Kota Tua Jakarta, kita akan bersama-sama menjadi saksi penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta yang langsung bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam acara Deklarasi Kampanye Damai Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2024. Beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Iya. Baiklah, kita sudah menyiapkan rangkaian acara hari ini di mana nanti akan ada pembacaan deklarasi naskah pemilu damai dan juga nanti akan ada penandatanganan. Seluruhnya sudah disiapkan untuk hari ini. Mungkin sambil agak menunggu hujan sedikit atau kita pantun-pantun dulu atau mau bagaimana ini Bang? Iya, betul sekali. Tentunya harus semangat pada hari ini. Dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara, bersama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan juga jingle Pilkada DKI Jakarta 2024. Hadirin dimohon berdiri. Ya pemirsa, saat ini deklarasi kampanye damai Pilkada Jakarta, rangkaian acaranya sudah dimulai. Tadi sudah digelar, yaitu menyanyikan Indonesia Raya dan saat ini sedang menyanyikan Mars Pilkada. Kemudian selanjutnya akan diselenggarakan yaitu pembacaan deklarasi naskah pemilu damai. Dan yang akan ditandatangani naskah pemilu damai tersebut oleh ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan berkontestasi di Pilkada Jakarta 2024. Di antaranya pasangan nomor urut 1 yakni Ridwan Kamil Suswono yang diusung oleh Kim Plus. Kemudian pasangan dengan nomor urut 2 yaitu Dharma Pongrekon dan Kunwardana yang merupakan calon independen. Serta pasangan nomor urut 3 yaitu Pramono Anung Rano Karno yang diusung oleh PDI Perjuangan. Deklarasi kampanye damai Pilkada Jakarta sendiri ini digelar sebagai bentuk komitmen
ketiga pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur untuk melaksanakan kampanye dengan aman dan damai. Diketahui pemirsa, sebelumnya KPU telah menetapkan ketiga pasangan calon ini pada Minggu 22 September 2024. Kemudian pada hari Senin kemarin, tepatnya pada tanggal 23 September 2024 telah dilaksanakan pengundian dan juga penetapan nomor urut tiap-tiap paslon yang digunakan untuk masa kampanye dan juga pada surat suara. Setiap dari KPU Provinsi, KIP Aceh maupun KPU Kabupaten Kota yang menyelenggarakan pilkada, itu mereka pasti membuat jingle tersendiri. Ya. Jadi mereka memang diharuskan. Tidak hanya jingle, jadi salah satu cara untuk mengkampanyekan ataupun mensosialisasikan itu dengan cara maskot pilkada atau maskot pemilihan. Jadi setiap satker yang menyelenggarakan pilkada, di mana itu gubernur ataupun wakil gubernur, bupati, wakil bupati, ataupun wali kota dan wakil wali kota, mereka selain menyiapkan jingle, juga menyiapkan maskot. Jadi kalau misalnya kita lihat di sisi kanan dan juga sisi kiri itu ada contohnya pada saat jingle kita juga meminta para musisi-musisi ataupun anak ya pemirsa, Indonesia yang berprestasi yang memiliki sebentar lagi akan dilaksanakan yaitu pembacaan deklarasi naskah pemilu damai yang selanjutnya akan ditandatangani oleh naskah pemilu damai oleh ketiga pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Pemirsa, saat ini kondisi di kawasan Kota Tua sendiri sedang hujan deras dan dengan demikian barisan para pasangan calon ini harus mundur sedikit karena terkena tampias hujan. Namun tentunya walaupun hujan turun dengan derasnya, antusiasme para pendukung, simpatisan, lalu juga dari partai pendukung para pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur ini juga semangatnya terus terasa dan antusiasmenya juga sangat tinggi. perlombaan untuk desain maskot itu tersendiri. Jadi dari pihak sekolah ataupun dari universitas. Untuk kegiatan hari ini merupakan deklarasi kampanye damai yang nanti akan dilakukan pembacaan deklarasi naskah pemilu damai yang selanjutnya akan ditandatangani oleh ketiga pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, yaitu pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono, kemudian pasangan Darmakun nomor urut 2, dan juga pasangan Pramono Anung Rano Karno nomor urut 3. Seperti itu. Jadi ada hewan-hewan ataupun kehasan dari daerah itu masing-masing. Deklarasi kampanye damai sendiri ini dilakukan sebagai bentuk komitmen ketiga paslon untuk melaksanakan kampanye secara aman dan juga damai. Jadi kalau misalnya ada beberapa daerah di Kalimantan itu mungkin dengan ciri khasnya orang utan atau dari Bali, jalak Bali seperti itu. Jadi ada hewan-hewan ataupun kekhasan dari daerah itu masing-masing. Oke, ini mungkin sambil tes-tes semangat dulu ya, mudah-mudahan ini tidak mengecilkan semangat kita semua hari ini untuk berkumpul meskipun di tengah hujan yang deras, sambil kita berharap ini sebentar lagi hujannya reda sehingga kita bisa melanjutkan ke acara berikutnya. Mungkin sambil tes-tes boleh saya pantun dulu sedikit deh. Boleh, ya? Untuk semangat kita sore hari ini silakan pantun. Tapi saya maunya ini harus berpartisipasi nih semua dalam kasih cakepnya gitu kan. Dengan cara cakep ya? Dengan cara cakepnya, karena kan kita kalau bicara Jakarta ini tidak lengkap kalau tidak bicara Betawi. Nah, Betawi ini terkenal sekali dengan pantunnya. Jadi boleh ya? Boleh, silakan. Ya, pemirsa. Jadi pada
Pemirsa, saat ini kita masih menunggu untuk pembacaan deklarasi naskah pemilu damai, mengingat kondisi di kawasan Kota Tua saat ini masih hujan deras. Namun tentunya hal ini juga tidak menyurutkan antusiasme ketiga pasangan calon, kemudian para perwakilan dari partai pendukung, serta para pendukung dan juga simpatisan dari ketiga pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang akan berkontestasi di Pilkada Jakarta 2024. Apabila kita lihat, memang para pendukung ini sangat ramai di bagian belakang. Mereka membawa maupun juga memakai atribut khas tiap-tiap pasangan calon, maupun juga membawa tulisan-tulisan berisi dukungan kepada tiap-tiap pasangan calon. Kalisari dan Gongseng. Mungkin kalau orang Jakarta Timur tahu, saya orang Cijantung. Deklarasi kampanye damai Pilkada Jakarta sendiri ini dilakukan sebagai bentuk komitmen ketiga paslon untuk melaksanakan kampanye aman dan damai, pemirsa. Dan kita ketahui masa kampanye sendiri ini akan dimulai pada tanggal 25 September 2024 atau secara resminya besok hingga tanggal 23 November 2024. Tapi saya KTP Jakarta. Istri saya itu orang Chicago. Tahu Chicago? Gimana tuh? Cijantung, Kalisari, dan Gongseng. Mungkin kalau orang-orang Jakarta Timur tahu, saya orang Cijantung. Iya. Jadi saya KTP di Jakarta. Jadi banyak sekali harapan-harapan, terutama kita sebagai warga DKI Jakarta untuk DKI Jakarta yang lebih baik. Betul sekali. Banyak sekali tentunya harapan warga Jakarta ya, di dalam setiap tahun pemilihan dengan adanya pemimpin baru bisa membawa Jakarta menjadi lebih baik lagi, makin dicintai tentunya oleh warganya. Baik, tentunya pada hari ini kita akan langsung bersama-sama mengundang untuk Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta untuk bisa menyampaikan sambutan. Berkenan kepada Bapak Wahyu Dinata, disilakan. Cek 1, 2, 3. Gak usah bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati tentu saja pimpinan KPU Provinsi DKI Jakarta yang hadir saat ini lengkap. Yang saya hormati Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta beserta jajaran yang hadir pada saat ini. Yang saya hormati calon gubernur dan wakil gubernur 01 Bapak HM Ridwan Kamil dan Haji Suswono. Mana suara pendukungnya? Yang saya hormati pasangan calon gubernur dan wakil gubernur 02 Pak Dharma Pongrekun dan Pak Kunwadana. Yang saya hormati pasangan calon gubernur dan wakil gubernur 03 Pak Pramono Anung dan Pak Haji Rano Karno atau Sidul. Yang saya hormati Forkomimda yang hadir hari ini, yang tanpa saya sebutkan satu-satu tanpa mengurangi rasa hormat saya, pimpinan partai pengusul, para jurnalis yang hadir pada saat ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga pada momen yang penuh bermakna ini kita bisa berkumpul dalam rangka deklarasi kampanye damai, walaupun diguyur hujan rintik-rintik seperti ini. Bapak Ibu sekalian, acara ini sangat penting karena ini rangkaian kegiatan tahapan pemilu yang dimana setelah dilakukan penetapan, calon wakil gubernur melakukan pengundian nomor urut dan selanjutnya mendeklarasikan kampanye damai. Kita akan melaksanakan kampanye mulai tanggal 25 sampai 3 hari menjelang hari pemungutan suara. Tentu saja sebagaimana yang kita ketahui
kampanye adalah kegiatan meyakinkan masyarakat, kegiatan yang meyakinkan pemilih yang harus bertanggung jawab, ya. Bertanggung jawab, tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh pelaksanaan kampanye. Misalnya melakukan penghasutan, adu domba, dan selainnya. Kegiatan kampanye juga bagian dari kegiatan pendidikan politik masyarakat. Jadi mudah-mudahan di kegiatan kampanye ini Jakarta makin solid, Jakarta makin terintegrasi, bukan Jakarta yang makin terpecah karena kampanye-kampanye yang ada. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Prinsipnya pada pokoknya acara ini adalah bagaimana setiap pasangan calon gubernur melakukan komitmen untuk melakukan kampanye secara damai. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa suara kita, masa depan Jakarta. Saya rasa demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wahyu Dinata atas sambutannya. Nah, suara kita, masa depan Jakarta. Ya, tentunya pada hari ini kita sesaat lagi akan bersama-sama untuk bisa membacakan deklarasi dan juga penandatanganan deklarasi. Tentunya ini tampaknya sudah mulai bergeser awan hitamnya Kak Nachita. Betul, ini semakin sedikit hujannya. Mungkin sambil kontak-kontak pawangnya terus ini. Mohon dibantu, mohon dibantu. Ya, kita sambil tentunya melihat rintik-rintiknya agak sedikit hilang. Nanti kita akan bersama-sama mengundang apakah memungkinkan kita menggunakan stage kita. Karena kita sudah menyiapkan stage sedemikian rupa, tampaknya sayang kalau misal tidak menggunakan stage ini. Betul sekali, ini memang nanti kita akan mengundang seluruh stakeholder yang terlibat di atas panggung. Ini beramai-ramai sama-sama berkomitmen akan kampanye pilkada yang damai. Betul sekali Bapak Ibu, dan tentunya selain deklarasi, nanti kita akan bersama-sama membacakan deklarasi yang akan dipimpin oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum DKI, dan juga nanti akan ada penandatanganan yang telah kami siapkan tentunya, dan nanti tentunya seluruh paslon, pimpinan partai politik, pengusul, juga para stakeholder juga nanti akan bersama-sama menandatangani naskah tersebut. Ya, dan saya yakin yang juga paling ditunggu-tunggu nih oleh para pendukung, nanti para paslon ini akan menyampaikan seruan kampanye damainya masing-masing. Wah, ini saya yakin yang paling mau didengar dan ditunggu-tunggu seperti apa sih nanti arahannya sepanjang masa kampanye ini, harus diciptakan suasana kondusif yang seperti apa. Betul, selain itu karena Cita nanti di akhir acara kita akan ada pemuka agama, tentunya dari lintas agama nanti akan bersama-sama berdoa. Tentunya demi penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta yang lancar, tentunya semuanya aman, tidak ada perpecahan, tentunya tidak ada yang diinginkan dari sebuah perpecahan, tidak ada efek positif dari sebuah perpecahan. Tentunya kita mengharapkan kampanye kita berjalan dengan lancar hingga pencoblosan nanti, hingga terpilihnya nanti siapakah pemimpin DKI Jakarta selanjutnya. Betul sekali, kita sudah undang 6 pemuka agama di sore hari ini untuk nanti bersama-sama kita memimpin doa, tentunya nanti kampanye dan seluruh proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta ini bisa berjalan dengan lancar, aman, damai, tanpa adanya konflik yang berarti. Karena disinilah juga kita harus belajar bagaimana cara menghormati dan juga menghargai perbedaan tentunya. Baik, selanjutnya kita akan segera bersiap-siap. Bagaimana teman-teman? Kita akan langsung siap-siap. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah deklarasi kampanye damai untuk pemilihan gubernur dan juga wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2024. Ini adalah sebagai salah satu bukti penyelenggaraan Pilkada damai untuk DKI Jakarta, dan kita akan bersama-sama menyerukan deklarasi oleh para penyelenggara, peserta pemilih tentunya, paslon dan juga seluruh pimpinan partai politik dan juga seluruh stakeholder yang membantu mensukseskan Pilkada DKI Jakarta. Kita akan langsung mengundang Ketua dan juga anggota serta Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta untuk bisa berada di dekat dari area podium
pembacaan naskah. Dan tentunya untuk seluruh pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur, kami mohon untuk bisa berdiri, nanti akan mengikuti naskah deklarasi tentunya pada hari ini. Ya baik, sekali lagi nanti akan ada naskah deklarasi yang akan dipimpin langsung, dibacakan langsung oleh Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta dan akan diikuti bersama-sama oleh seluruh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Oke, dan selanjutnya juga kami mengundang seluruh paslon gubernur dan juga wakil gubernur nomor urut 1, nomor urut 2, dan juga nomor urut 3 untuk berada di sisi kanan dan juga sisi kiri dari Ketua Komisi Pemilu DKI dan juga seluruh pimpinan partai politik. Kami mohon berkenan untuk bisa bergabung, partai politik pengusul bisa langsung bergabung ke depan untuk bisa berada di sisi kanan, sisi kiri. Sekali lagi kami panggilkan seluruh pimpinan partai politik pengusul paslon, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Gelora, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional, Partai Bulayan Bintang, Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Perindo dan juga Partai Persatuan Pembangunan untuk semuanya berkumpul bersama dan nanti mengikuti pembacaan naskah deklarasi. Sekali. 1, 2, 3. Selanjutnya Ketua Cek 1, 2, 3. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta berkenan, perwakilan dari pemerintah DKI Jakarta dalam hal ini diwakili oleh PLT Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta, Pangdam Jayakarta atau yang mewakili, Kapolda Metro Jaya atau yang mewakili, dan juga Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dalam hal ini diwakili oleh Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk ikut bergabung bersama seluruh jajaran. Kita akan bersiap-siap mendeklarasikan pada sore hari ini. Pak Darma izin. Baik, ini alhamdulillah sekali hujannya sudah reda ya nampaknya ya. Kita bisa melanjutkan acara ini. Sini aja nggak apa? Oke ya, Bapak Ibu sekalian. Nggak apa-apa, di belakang aja. Oh cukup, ya udah kita di belakang aja. Tapi aman ya? Aman ya? Oke, izin Bang kita pindah ke belakang aja. Bang, kita pindah ke belakang aja. Mikrofon bawa sendiri, mikrofon bawa sendiri. Baik, kami mengundang Ketua, kemudian anggota sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta, seluruh paslon, seluruh pimpinan partai politik pengusul paslon, Ketua Bawaslu dan seluruh stakeholder yang terlibat naik ke atas panggung. Ya, kita akan memanjakan rekan-rekan media semua. Kalau misalnya di bawah itu tidak terlihat, karena mungkin tertutup oleh pendukung dan juga lain-lainnya, kita akan ke stage. Alhamdulillah tentunya acara kita diridhoi dan juga direstui tentunya pada sore hari ini. Kita sedikit bergeser. Alhamdulillah sekali semuanya bisa naik ke atas panggung untuk melanjutkan acara. Sekali lagi, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan naskah deklarasi kampanye damai pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2024. Betul sekali, tentunya kami mohon berkenan kepada pimpinan partai politik pengusul berada di sisi kanan dan juga sisi kiri, pimpinan dan juga perwakilan. Dan juga selanjutnya dari perwakilan pemerintah DKI Jakarta dipastikan untuk sudah naik di atas panggung, PLT Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta, perwakilan dari Pangdam Jayakarta, perwakilan dari Kapolda Metro Jaya, dan juga perwakilan dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta berkenan untuk bisa langsung naik ke atas panggung. Dan selanjutnya berkenan Pak Ketua untuk bisa membacakan naskah deklarasi yang nantinya diikuti oleh seluruh Bapak Ibu yang berada di atas panggung. Silakan Bapak. Bapak Ibu sekalian, hari ini mari kita mendeklarasikan Pilgub DKI Jakarta menjadi Pilgub yang damai. Kami mohon untuk bisa diikuti oleh pasangan calon dan partai pengusul tentang naskah deklarasi pemilihan tahun 2024 calon gubernur dan wakil gubernur.
Kami calon gubernur dan wakil gubernur. Kami calon gubernur dan wakil gubernur. Partai pengusul beserta tim kampanye dan para pendukung berjanji. Partai politik pengusul serta tim kampanye dan para pendukung berjanji. 1. Satu, Mewujudkan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. mewujudkan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 2. Dua, Melaksanakan kampanye pemilihan yang aman, melaksanakan kampanye pemilihan yang aman, tertib dan damai, berintegritas, tanpa hoaks, tanpa politisasi sara, dan tanpa politik uang. 3. Melaksanakan kampanye pemilihan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selesai. Boleh tepuk tangannya yang meriah. Itulah tadi pembacaan deklarasi kampanye damai pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Dan selanjutnya adalah prosesi penandatanganan naskah deklarasi kampanye damai. Mohon izin Bapak Ibu sedikit mundur ke belakang, mungkin sedikit melangkah ke belakang. Kita akan bersama-sama membubuhkan tanda tangan. Untuk penandatanganan ini mohon berkenan untuk bisa mengawali pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur nomor urut 1 Bapak Haji M. Ridwan Kamil dan juga Bapak Haji Suswono bisa langsung untuk membubuhkan tanda tangan yang telah kami siapkan. Silakan Bapak. Tanda tangan di naskah deklarasi. Selanjutnya satu persatu pimpinan partai politik diawali dari Partai Kebangkitan Bangsa. Silakan partai politik pengusul dari PKB perwakilannya silakan. Jika perwakilan bisa membubuhkan paraf, mohon izin rekan-rekan semua. Selanjutnya kami juga minta perwakilan dari Partai Gerindra untuk maju dan memberikan paraf. Terima kasih selanjutnya PDI Perjuangan. Selanjutnya Partai